Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fadil Muhammad Rizky dengan NIM C1401414 kelompok 5 paralel 3. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial atau cara menghitung atau mengolah data dari individu seleksi famili bobot I3 famili, generasi 3 famili A dan juga genetik gain. Langsung saja. Pada semua data di sini sudah saya urutkan dari yang terbesar hingga terkecil. Lalu kita langsung saja masuk ke rumusnya. Itu average. Kita cari rata-rata dari si familia ini menggunakan rumus average. Nah, jangan lupa seperti ini rumusnya. Lalu kita enter. Pada seleksi individu ini kita ambil satu angka di belakang koma. Nah, di sini kita cari individu yang memang ukurannya itu di atas 14,8. Nah, itu cuma sampai sini. Kita salin. Sini kita paste value. Kalau sudah seperti ini, kita delete. Nah, eh, ini jadi hasil seleksi dari family A. Lanjut ke seleksi family. Seleksi family ini sama seperti individu tadi, cuman bedanya di sini kita cari terlebih dahulu. Cari terlebih dahulu rata-rata dari family A ini. Udah ketemu, lalu kita lanjut ke ini. Cari lagi rata-ratanya, menggunakan rumus average. Kita drag, tutup kurung, nah lanjut. Lalu di sini juga kita cari average. Buka kurung, kita drag, lalu tutup kurung. Kalau sudah bertemu. Nah, untuk mencari between family ini, kita lihat dari family mana yang rata-ratanya itu paling besar. Nah, yang rata-rata yang paling besar itu ada di family B dengan rata-rata 17 cm. Di sini kita drag hingga data bawah, kita copy. Nah, di sini kita paste value. Nah, jadi ini hasil seleksi between family. Kalau untuk yang within family, dia tuh mengambil 10 10 data ikan dari masing-masing family. Nah, kita family pada family A kita ambil 10, family B ambil 10, dan juga family C kita ambil 10. Kita salin terlebih dahulu. Nah, jadi seperti ini hasilnya teman-teman pada eh, menu seleksi family. Kita lanjut ke bobot generasi ketiga family A. Nah, di sini kita mencari rata-rata lagi menggunakan rumus average. Kita drag kita sebut kita tutup kurung lalu enter. Nah, pada bobot ketiga pemilih A ini kita menggunakan dua angka di belakang koma ya teman-teman. Nah, lalu kita salin 10 data, kita pindahkan ke kolom generasi nol. Nah, kalau sudah, di sini kita cari lagi eh, rata-rata dari si hasil seleksinya ini. Kalau sudah, tutup kurung, kita enter. Nah, kalau untuk STDF ini, kita menggunakan rumus STDF. Eh, kita pakai yang ada kuning-kuningnya ini, yang pure STDF. Kita drag, sudah, kita enter. Nah, sudah diperoleh nilai rata-rata dari generasi nol dan juga standar deviasi dari generasi nol. Lalu kita lanjut ke generasi satu. Nah, kalau untuk mencari data generasi satu, kita menggunakan rumus norm INV buka kurung RAND buka kurung tutup kurung koma. Nah, kita pakai rata-rata dari generasi nol tadi. Dan jangan lupa kita kunci lalu koma. Nah, yang satu lagi itu standar deviasi. Ini juga kita kunci. Nah, kalau sudah seperti ini rumusnya, kita enter. Habis enter, sini kita drag sampai bawah hingga muncul seperti ini. Lalu kita salin, kita paste value pada sini. Nah, di sini kita urutkan terlebih dahulu agar memudahkan nanti kita ngambil hasil seleksinya. Di sini kita cari rata-rata dari data yang sudah didapat di generasi satu ini.
Nah, kita ini tutup kurung, nah, kita lanjut. Kita ambil 10 data dari generasi satu sebagai hasil seleksi. Nah, hasil seleksi ini kita cari lagi rata-ratanya. Range, sebentar dulu. Nah, tutup kurung, enter. Standar deviasinya juga sama, menggunakan rumus SDDF yang kuning ini. Kita drag hasil seleksinya, tutup kurung, lalu enter. Nah, lanjut ke generasi kedua. Generasi kedua menggunakan rumus yang sama, yaitu norm INV, buka kurung RAMD, buka kurung tutup kurung, kita koma rata-rata yang generasi satu. Jangan lupa kita kunci menggunakan F4. Namun ada beberapa device yang harus menggunakan FN plus 4, F4. Ada juga beberapa device yang menggunakan langsung F4 untuk mengunci. Nah, di sini kita gunakan standar deviasi dari generasi satu. Nah, di sini juga kita kunci langsung. Kalau sudah, kita drag ke bawah seperti sebelumnya. Lalu kita salin. Di sini kita paste value. Nah, kalau sudah, di sini kita sort dulu dari terbesar hingga terkecil. Kalau sudah, kita cari eh, rata-rata lagi. Kita enter, kita ambil 10 data sebagai hasil seleksi, paste value. Eh, lalu kita cari lagi rata-rata dari ikan hasil seleksi. Sebelum tutup kurung, kita enter. Nah, yang bawah juga std. Nah, sudah. Lanjut ke generasi terakhir, itu generasi 3. Kita gunakan rumus yang tadi, norm INV buka kurung RAND, buka kurung tutup kurung, koma. Kita gunakan rata-rata dari G2. Jangan lupa kita kunci, koma lagi, kita pakai standar deviasi dari generasi kedua. Kita kunci lagi, tutup kurung, lalu enter. Sudah, kita drag lagi hingga mendapatkan data. Nah, di sini kita salin data ini, kita paste value. Nah, sudah paste value, nah, di sini kita seperti biasa kita urutkan dari yang terbesar hingga terkecil. Nah, di sini kita cari lagi rata-rata dari data yang sudah didapat. Kurung. Nah, kita ambil 10 data sebagai data hasil seleksi. Nah, kalau sudah, kita cari lagi rata-rata dari ikan-ikan hasil seleksi di generasi 3. Tutup kurung, enter. Nah, untuk standar deviasi masih sama menggunakan rumus STDF yang kuning. Salah. Nah, saat kita drag, tutup kurung, enter. Nah, bisa dilihat tiap generasi memiliki nilai standar deviasi yang makin lama makin menurun. Nah, kalau sudah begini, berarti caranya sudah benar. Langsung kita pindah ke genetic gain. Nah, ke genetic gain ini ini kita otomatis sudah mendapatkan data ini dan juga data ini. Nah, di sini terus kita mencari persenan dari genetic gain. Nah, yang pertama ini kita berdasarkan dari gen 0 atau generasi 0 itu sebagai patokan. Lalu kita menggunakan rumus seperti ini. Bisa disimak teman-teman. Nah, karena si generasi 0 ini sebagai patokan, maka eh, rata-rata generasi 0 ini kita kunci. Lalu, kita bagi, nih, kita kunci lagi. 10 kali 100. Nah, kalau sudah aja ke bawah, langsung sudah mendapatkan nilainya. Nah, sudah terlihat, ini seperti ini. Lalu kita lanjut ke yang GT-1. GT-1 ini rumusnya sama, namun eh, karena tidak ada generasi yang jadi patokan, kita tidak perlu mengunci. Kita hanya perlu seperti ini.
Nah, jadi kita langsung langsung seperti ini. Tidak perlu kita kunci lagi. Nah, kalau sudah, kita drag ke bawah. Nah, seperti ini hasilnya. Dan dia otomatis langsung pindah data gitu. Nah, lanjut ke pembulatannya. Pembulatan ini kita menggunakan rumus round. Round. Kita drag ini. Nah, di sini kita tambahkan eh, ingin berapa angka di belakang koma. Dan di sini saya menggunakan dua angka di belakang koma, jadi 6 6 digitnya itu 6 digitnya itu saya tulis dua. Tutup kurung, enter. Kalau sudah, di drag seperti biasa ke bawah, dan hasilnya seperti ini. Nah, lalu untuk mencari ukuran jumlah ini dan lain-lain, kita gunakan seperti ini. Di mana jika ada data yang angkanya double, kita hanya perlu tulis satu saja. Namun jika angkanya tidak ada yang double ataupun sama, kita tulis semuanya. Nah, karena di sini angkanya beda semua, maka saya langsung salin saja sini paste value. Nah, untuk menentukan jumlahnya, di sini kita menggunakan rumus count if. Nah, kita drag ini lalu sebentar salah. Drag ini kita kunci. Nah, kriterianya yang mana? Kriterianya itu yang tadi ini, si ukuran yang kita cari. Di sini kan kolomnya kita E10. Nah, kurung. Oke, bentar teman-teman. Nah, nah, sini dapat jumlahnya satu, kita langsung aja drag ke bawah. Nah, terlihat jumlah masing-masing angkanya itu 10. Satu, sorry. Nah, kalau sudah seperti ini, kita cari sumbu X menggunakan rata-rata dari pembulatan ini. Kurung, enter. Nah, yang bawahnya ini mengikuti yang atas seperti ini. Nah, karena di sini angka paling besarnya cuma hanya satu, maka kita sumbu pada atas ini kita tambahkan satu menjadi dua. Nah, lalu yang di bawah ini sudah pasti nol. Nah, langkah selanjutnya kita membuat eh, grafik. Sini kita menggunakan grafik si scatter. Kalau sudah seperti ini, salah. Kita pinggirkan kita pinggirkan sini dulu. Nah, pada grafiknya kita pencet select data. Nah, kita add lagi data baru sebagai garis tumpuan yang akan memotong. Nah, jadi seperti ini. Eh, sebentar teman-teman. Nah, sudah. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Nah, kalau kalian mau mengedit namanya, tinggal edit hasil seleksi. Oke, generasi 3. Nah, mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.